Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Amar Naufal, NPM 1853031007. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa, jilid 2, mata kuliah praktik akuntansi. Ya, langsung saja. Nama perusahaan yang akan kita bahas kali ini Craftsman Tailor, merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan. Berikut daftar harganya. Craftsman Tailor dibuka awal bulan April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta dengan pemilik yang bernama Nona Syahadah. Craftsman Tailor juga menerima jahit seragam secara borongan. Craftsman Tailor memiliki 2 karyawan yang berkompeten di bidang tailor pada bagian jahit. Berikut kebijakan akuntansi Craftsman Tailor. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Lalu yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta dilakukan sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan dikurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari 800.000 diakui aset tetap, dan jika kurang dari 800.000 diakui sebagai beban terjadinya. Lalu yang terakhir, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain untuk yang mesin jahit itu umur ekonomisnya 6 tahun, untuk yang mesin obras juga umur ekonomisnya 6 tahun. Ya, berikut transaksi selama bulan April 2020. Langsung saja kita akan membuat jurnal umumnya. Di sini sudah saya buat, tapi akan saya jelaskan kembali. Tanggal 2 April, Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta. Ya, untuk jurnal umumnya, kas di debit senilai 200 juta, kemudian modal Nona Syahadah di sebelah kredit 200 juta. Lalu tanggal 3, Nona Syahadah membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta tunai. Nona Syahadah juga membeli 3 unit mesin obras Singer 1.300.000 tunai. Jadi peralatan mesin jahit 12 juta dan peralatan mesin obras 3.900.000 di sebelah debit, kemudian di sebelah kasnya 15.900.000. Lalu kemudian membeli perlengkapan tailor, gunting, menggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta tunai. Ya, jurnal umumnya perlengkapan tailor pada debit senilai 1 juta, lalu di sebelah kredit ada kas senilai 1 juta. Kemudian tanggal 10, tanggal 6 menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta. Ya, untuk jurnal umumnya sewa dibayar di muka di sebelah debit 63 juta, kemudian kas di sebelah kredit 63 juta. Lalu untuk tanggal 10 April. Tanggal 10 April ini menerima jasa tailor. Antara lain 1 potong tunai, 1 potong celana, sistem pembayarnya tunai, 1 potong sistem pembayarnya kredit. Ya, begini. Oke. Ya, tanggal 10 ini ketika dijumlahkan maka jurnal umumnya kas di sebelah debit 605.000 dan piutang usaha 580.000. Piutang usaha ini yang kredit ya. Kemudian masuk ke kredit pendapatan jasa senilai 1.185.000.
Lalu lanjut ke tanggal 12. 12 menerima jasa teller antara lain. 1 potong tunai, 1 potong tunai, 1 potong tunai. 1 potong baju wanita, 1 potong baju pria tanpa curing, 1 potong baju pria dengan curing, dan 2 potong celana wanita, semuanya dibayar tunai. Ya, jurnalnya kas pada pendapatan jasa karena semuanya transaksinya tunai senilai 700.000 di sebelah debit, kemudian di sebelah kreditnya pendapatan jasa senilai 700 juga. Lalu tanggal 13 membayar beban utilitas senilai 1.500.000 tunai. Tanggal 13 yaitu beban utilitas pada debit 1.500.000 dan kas pada kredit 1.500.000. Kemudian tanggal 15 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa curing. Untuk potong. Nah, yang ini ya, piutang usaha ini itu di tanggal 15 kas di debit senilai 160.000, kemudian piutang usaha sebelah kredit 160.000 juga. Lalu tanggal 17 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan curing 2 potong. Ya, kas piutang usaha kas pada debit senilai 280.000, kemudian piutang usaha sebelah kredit. Ya, maaf dari tadi kita nggak on cam ya. Kemudian di tanggal 20, tanggal 18 membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obral sebesar 500.000 tunai. Dan jurnalnya perlengkapan tailor di debit senilai 500.000 dan pada kredit kas 500.000. Lanjut ke tanggal 20. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan curing 1 potong. Ya, tanggal 20 April itu kas pada piutang usaha. Itu pelunasan pada transaksi tanggal 10 140.000 Pak. Kas 140.000 sebelah debit dan piutang usaha 140.000 di sebelah kredit. Kemudian tanggal 21 menerima jasa teller antara lain. Ya, tanggal 21 itu 2 potong baju wanita tanpa curing kredit, 2 potong baju wanita dengan curing tunai, 4 potong baju pria tanpa curing tunai, 2 celana wanita tunai, 2 celana pria kredit, 3 potong permak baju tunai. Ya. Kemudian lihat tunai baju permak. Tanggal 21-nya jurnalnya kas 1.155.000 sebelah debit, piutang usaha 650.000 sebelah debit, dan pendapatan jasa 1.805.000 sebelah kredit. Dan tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju wanita tanpa curing 2 potong. Ya, kas pada piutang usaha senilai 320.000. Kemudian tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 tunai. Tanggal 25 beban gaji pada kas senilai 6.500.000. Kemudian tanggal 27 kita menerima jasa tailor lagi. 2 potong baju wanita tunai tanpa curing, 6 potong baju wanita dengan curing kredit, baju pria tanpa curing 2 potong kredit, kemudian permak baju wanita atau pria 5 potong senilai 50.000. Ya, langsung saja ke jurnalnya. Kas 570.000 sebelah debit, piutang usaha 1.340.000 sebelah debit, kemudian pendapatan jasa sebelah kredit senilai 1.910.000. Dan tanggal 29 pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000.
Ya, untuk jurnalnya Prive pada kas senilai 1.200.000. Dan tanggal 29 lagi tanggal 29 lagi menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong. Kas pada piutang usaha senilai 330.000 jurnalnya. Kemudian terakhir tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa luring 2 potong. Kas sebelah debit 200.000, piutang usaha 200.000 sebelah kredit. Untuk totalnya sebelah debit 296.630.000, 296.630.000. 296.630.000. Oke. Untuk selanjutnya kita ke buku besar. Ya. Oh iya, informasi data per 30 April 2020 ini perlengkapan tersisa senilai 300.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Kemudian buku besar ini tinggal memindah-mindahkan yang dari akun-akun yang dari jurnal umum. Itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, lalu peralatan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, peralatan mesin obras, akumulasi penyusutan mesin obras. Lalu modal Nona Syahidah, Prive Nona Syahidah, ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan. Ya, oke, cukup. Dan neraca saldonya dari buku besar kita ke neraca saldo. Jadi misalkan kas yang ada di buku besar terakhir itu berapa di sebelah debit atau sebelah kredit, totalnya berapa. Nah, ini kita pindahkan ke neraca saldo. Untuk kas senilai 114.860.000. Kemudian piutang usaha 1.140.000 sebelah debit, perlengkapan 1.500.000 sebelah debit, sewa dibayar di muka 63 juta sebelah debit, 12 juta untuk peralatan mesin jahit sebelah debit, peralatan mesin obras senilai 3.900.000 sebelah debit, modal Nona Syahidah 200 juta di sebelah kredit, Prive Nona Syahidah 1.200.000 sebelah debit, kemudian pendapatan jasa 5.600.000 sebelah kredit, beban gaji 6.500.000 sebelah debit, beban utilitas 7.500.000 sebelah debit. Totalnya 205.600.000 rupiah. Lanjut ke AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ya, di sini penyesuaiannya itu ada beban perlengkapan. Oh, ini kita besarin dulu aja ya. Oke. Ini kita besarin. Oke. Kemudian ayat jurnal penyesuaian yaitu tadi beban perlengkapan sebelah debit senilai 1.200.000 pada perlengkapan 1.200.000. Lalu ini tanggal 30 semua karena di akhir bulan ya. Lalu beban penyusutan di sebelah debit senilai 220.833,34. Nah, pada akumulasi penyusutan mesin jahit senilai 166 sekian, akumulasi penyusutan mesin obras 166 sekian. Terus lalu yang terakhir beban sewa senilai 1.750.000 di sebelah debit, sewa dibayar di muka 1.750.000 sebelah debit. Dari total ayat jurnal penyesuaian di sebelah debit 3.170.833,34. Nah, kreditnya juga 3.170.833,34.
Ya, lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur ya. Ini kurang besar mana. Kita benerin dulu. Kurang besar makanya tidak teman-teman. Ya, kemudian yang dari neraca saldo kita pindahin. Tadi ya kas, ini semuanya kita pindahin. Terus yang di ayat jurnal penyesuaian juga. Nah, kemudian ditambah atau dikurang gitu. Misalkan nih 1.500.000 di sebelah debit, kemudian ada penyesuaian senilai 1.200.000 di sebelah kredit, berarti 1.500.000 dikurang 1.200.000 di kolom neraca saldo setelah disesuaikannya ini 300.000. Kalau yang di penyesuaian yang nggak ada berarti sama aja kayak yang di neraca saldo. Kemudian ada ya ini sewa dibayar di muka senilai 63 juta di sebelah debit. Kemudian ada penyesuaian senilai 1.750.000 di sebelah kredit. Lalu neraca saldo disesuaikannya senilai 61.250.000 di sebelah debit. Kemudian ini beban perlengkapan di jurnal penyesuaian 200 sebelah debit. Kemudian beban penyusutan 220.833,34 sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan mesin jahit 166 sekian. Akumulasi penyusutan mesin obras 54 166,67 sebelah kredit. Kemudian beban sewa 1.750.000 di sebelah debit. Ya, untuk ayat jurnal penyesuaian ini totalnya ya sama seperti tadi. Kemudian di neraca saldo disesuaikan, setelah disesuaikan ini menjadi sebelah debit 205.820.833,34. Kemudian di sebelah kreditnya 205.820.833,34. Kemudian kita ke laba rugi. Laba rugi ini pendapatannya 5.600.000. Kemudian untuk beban-bebannya 6.500.000. Beban gaji, beban utilitas 1.500.000, beban perlengkapan 1.200.000, kemudian beban penyusutan 220.833,34, kemudian beban sewa senilai 1.750.000. Jadi kalau di total, di sebelah debit ada 11.170.833,34. Kemudian di sebelah kredit ada 5.600.000. Ya, jadi 11 dikurang 5.600.000 ya senilai segini 5.570.833,34. Kemudian ditambahkan menjadi 11.170.833,34. Kemudian ada neraca. Neraca ini yang selain pendapatan sama beban tadi. Ini 114 kas, 114.860.000, kemudian 114.860.000, kemudian piutang usaha 1.140.000, perlengkapan 300.000, sewa dibayar di muka 61.250.000, kemudian ada peralatan mesin jahit 12 juta, kemudian ada peralatan mesin obras 3.900.000, terus sebelah kredit modal Tuan Nona Syahidah 200 juta sebelah kredit,
lalu previous 1.200.000 sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan mesin jahit 166,6666, akumulasi penyusutan mesin obras 54.166,67, dan dijumlahkan ini 194.650.000. Kemudian di sebelah kredit 200.220.833,34. Kemudian totalnya ini kalau ditambahkan dan hasilnya sama, total debit dan kredit gitu. Kemudian laporan laba rugi. Ini kita udah sampai tahap laporan. Nah, pendapatan jasa 5.600.000. Yang pendapatan ya. Jadi total pendapatan operasionalnya 5.600.000 untuk bulan April. Kemudian beban gaji 6.500.000, beban utilitas 1.500.000, beban sewa 1.750.000, beban perlengkapan 1.200.000, beban penyusutan 228.833,34. Jadi total beban penjualannya dinilai 11.170.833,34. Kemudian beban administrasi umumnya ada, jadi 5.600.000 dikurang 11.170.833,34, hasilnya 11.170, hasilnya 5.570.833,34. Kemudian rugi bersih sebelum pajaknya ya, ini ya, ini sebelum pajak. Kemudian setelah pajaknya, karena tidak ada beban pajak, sama saja. Jadi rugi senilai lah pada bulan April, rugi senilai 5.570.833,34. Dan perubahan modal awalnya 200 juta, rugi yang tadi ya 5.570.834. Kemudian ada prefer tadi Nona Seidah senilai 1.200.000. Kemudian penurun berarti kan modalnya berkurang menjadi 193.229.166. Kemudian lanjut laporan neraca. Oke, laporan neraca. Untuk asetnya senilai total aset lancar 177.550.000. Aset tidak lancarnya itu peralatan mesin jahit sama akomodasi mesin jahit. Nilai bukunya 11.833.333. Kemudian peralatan mesin obras itu 3.900.000. Komisi penyusutan mesin obrasnya 54.167. Jadi nilai bukunya totalnya 3.845.833. Kemudian dikurang ya. Ininya nilai aset tidak lancarnya dijumlahkan terlebih dahulu. Menjadi 15.679.166. Lalu ditambahin nih aset lancar dan aset tidak lancar, totalnya berapa? Ya, total asetnya menjadi 193.229.166. Kemudian kewajibannya tidak ada, ekuitas ya, modal non syaida tadi jadinya sisa 193.229.166. Total kewajiban dan ekuitasnya 193.229.166. Oke, kemudian lanjut ke tahap penutupan ya.
Di tahap penutupan, ini jurnal penutup. Yang pertama, pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Ini yang pendapatan dulu ya. Itu 5.600.000 sebelah debit. Lalu ikhtisar laba rugi sebelah kredit senilai 5.600.000. Kemudian ikhtisar laba rugi, ini untuk yang beban-beban. Ikhtisar laba rugi senilai 11.170.833,34 pada beban gaji 6.500.000, beban utilitas 1.500.000, beban sewa 1.750.000, beban perlengkapan 1.200.000, kemudian beban penyusutan 220.833,34. Kemudian untuk modal ekuitas, modal non syahidah 5.570.834 pada ikhtisar laba rugi 5.570.834. Kemudian untuk prive modal non syahidah sebelah debit 1.200.000, prive non syahidah sebelah kredit 1.200.000. Jadi totalnya sebelah debit 23.541.667,34. Begitu juga sebelah kredit 23.541.667,34. Ya, lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Untuk kas senilai 114.860.000 sebelah debit, piutang usaha 1.140.000 sebelah debit, perlengkapan 300.000 sebelah debit, sewa dibayar di muka 61.250.000 sebelah debit, peralatan mesin jahit 12 juta sebelah debit, akumulasi penyusutan mesin jahit sebelah kredit 166.667, peralatan mesin obras 3.900.000, akumulasi penyusutan mesin obras 54.167, modal non syahidah 193.229.166. Jadi totalnya 193.450.000. Kemudian terakhir pada bulan April jurnal pembalik. Ini sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 1.750.000. Ya. Baik, untuk bulan April sekian sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke bulan Mei di video selanjutnya. Terima kasih.